Nah, setelah ihram sekarang, kita sudah mengatakan labbaik Allahumma umroh misalkan. Nah, itu tidak boleh lagi. Ulama sudah bersepakat tidak boleh lagi menggunakan parfum dengan sengaja. Parfum itu mengundang laki-laki untuk mendekati istrinya. Nah, ini masalah mutawifnya ini. Ada yang sesuai sunnah itu bagus ya. Ada yang nggak sesuai sunnah. Saya husnuzon aja ketika ritual umrohnya itu insya Allah semua sesuai sunnah ya. Tapi ada perbedaan sedikit. Misalkan mereka itu zikirnya bareng-bareng berjamaah gitu, ganggu-ganggu orang-orang dipandu umroh. gitu ya. Iya, dipandu sampai mengganggu mu'tamirin dari negara lain kan, itu ada juga kan sampai viral itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Amir, kembali lagi bersama kita di sini. Tema kita kali ini temanya adalah haji dan umroh ya. Kaitannya parfum dengan haji dan umroh ini apa sih ya? Tentu hari ini telah hadir bersama kita tidak asing lagi yaitu Ustadz Habib. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Sehat ya? Alhamdulillah. Kayaknya cuaca sangat mendukung untuk ngantuk. Iya. Perlu ngopi saja. Oh, ngajakin Pak Ahmad kali ngopi nih. Pak Misbah bilang perlu ngopi. Ya, kemudian juga telah hadir di tengah-tengah kita co-host kita Pak Ahmad. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Gimana Kang Misbah, sehat? Alhamdulillah sehat Ya. Pak. Alhamdulillah. Ya, Sobat Al-Amir semua, seperti tadi yang sudah kita sampaikan bahwa hari ini kita ngomongin masalah parfum tentunya Al-Amir dengan haji dan umroh. Nah, kita langsung saja nih Sobat Al-Amir ya, tanya ke Ustadz langsung nih Ustadz. Nah, kaitan haji dengan umroh nih Ustadz, apalagi sekarang kan bulannya sudah bulan haji nih. Sebentar lagi kita mau lebaran nih insya Allah. Katanya lebaran hari ini tuh bareng katanya insya Allah nih. Tanggal 6 nih Ustadz, bareng-bareng nih insya Allah. Hari Jumat ya? Nikmat nih insya Allah nih, bareng-bareng. Nah, kaitan umroh dengan atau haji itu sendiri Ustadz, dengan dakwah Islam itu sendiri Ustadz, bagaimana kaitannya dakwah dengan umroh dan haji? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaannya itu, sekarang ini kan bulan haji ya, haji, dan kebetulan sama nih Pak. Kita dengan Saudi sama. Hari Jumat insya Allah lebaran Jumat insya Allah. Artinya Arafahnya sama nih. Iya kan? Yomul Khamis. Iya, hari Kamis. Hari Kamis ya. Hari Kamis. Sama-sama Kamis. Biasanya Puasa Arafah ada maksudnya. Polemik nih kalau berbeda. Betul. Untungnya sekarang sama. Sama ya. Iya kan? Kalau berbeda, jadi di situ ada perselisihan ulama tuh nanti, iya kan? Betul. Ada sebagian ulama, diantaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan kalau puasa Arafahnya itu ikutin Saudi. Oke. Karena- Walaupun berbeda dengan negara setempat. Iya, karena Oke. kan namanya puasa Arafah, judulnya aja Betul. puasa Arafah kan. Terkait tempat. Iya. Arafahnya itu Adanya di Mekah. kapan? Ya. Arafahnya itu kapan? Di sananya melakukan ibadah Arafahnya, wukuf di Arafah itu kapan? Nah, itu kita ikutin puasanya karena Arafah hanya satu ya, ada di Mekah gitu kan. Di mana Arafahnya? Di Mekah. Ya, disitulah kita ikuti Arafah kan. Oke. Nah, tapi pendapat yang lain mengatakan enggak ya, kita ngikutin tanggal masing-masing. Karena Arafah itu kenapa mereka itu wukuf di Arafah? Karena tanggal 9. Iya, karena kan? tanggal 9 kan. Iya. Kalau enggak tanggal 9 mereka enggak wukuf. Iya. Enggak ada POV-nya beda. wukuf di Arafah gitu Yang kan. satu terkait tempat, yang satu terkait dengan waktu. Dengan waktu. Jadi ini kayak telur sama ayam ya. Yang Roji yang mana? Yang Roji yang mana? Yang duluan yang mana? Nah, Yang Roji yang mana? Atau antum sendiri cenderung ke pendapat yang mana, Ustaz? tiap tahun beda ya. Kenapa bisa beda? Kadang di tahun ini ngerasain yang lebih kuat, tahun depan ada lagi yang lebih kuat. Kalau di Indonesia salah satu yang bukan meyakini ya, salah satu yang ya betul meyakini bahwa
puasa itu terkait tempat, puasa tersebut ya, terkait tempat adalah Ustadz Hakim. Jadi mengikuti puasa di Arafah sana, ya kan. Sedangkan Ustadz Yazid berbeda, mengikuti pemimpin pemimpin yang menentukan gitu tanggal 9-nya itu jatuh masing-masing. Khilaf di antara ulama dan khilaf mu'tabar ya. Iya, mu'tabar. Jadi untungnya tahun ini nggak kejadian itu. Tapi tahun depan kita lihat. Ya, semoga umur panjang ya. Amin. Tahun depan kita lihat apakah kita itu akan berbeda apa enggak. Nah, kalau berbeda kita ngikut yang mana gitu. Oke. Tapi yang jelas kalau lebih amannya lagi kalau di sana tuh udah Id, ya kita jangan puasa karena kan nggak boleh puasa di hari Id. Oke. Itu untuk yang terkait dengan tempat. Iya, kan? kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Iya. Ya tapi itu beda pendapat, jadi nggak masalah. Nggak masalah ya. Jadi memang terkait dengan hal ini tuh sangat penting juga untuk kita. Artinya kan kita terkait pertanyaan tadi juga sangat penting untuk kita sampaikan kan. Perbedaan-perbedaan ini gitu Ustaz. Karena memang perbedaan ini kan sangat kental sekali. Yang akhirnya mungkin ada yang tidak tidak memaklumi pendapat yang lain gitu. Nah, itu kan terkait itu sendiri saat bagaimana kita menyikapi perbedaan itu saat. Jadi selama yang berbeda itu adalah ulama yang benar ya. Ulama ya, dalam 4 madhab ya, dia sesuai dengan salah satu dari 4 madhab itu berarti hanya ada 2 pilihan gitu. Satu adalah benar, satunya lagi benar banget gitu. Tapi ingat, yang di sisi Allah kebenaran hanya satu. Nggak mungkin dua-duanya benar, itu nggak ada. Nggak ada dua-duanya benar ya, kecuali memang Rasulullah mengamalkan dua-duanya sallallahu alaihi wasallam ya. Baru itu dua-duanya benar. Kayak misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu doa iftitah misalkan. Kadang menggunakan banyak doa ya. Menggunakan itu. Nah, itu berarti dua-duanya benar. Tapi misalkan yang lain gitu, hal lain ya, ulama berbeda pendapat dan mereka itu semuanya adalah ulama yang benar, yang keilmuannya itu benar-benar lah diakui, mumpuni, berarti mereka itu antara dua, benar atau benar banget. Maksudnya itu adalah mereka nggak dapat dosa. Ya, bisa jadi dapat 1 pahala karena mereka itu salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu salah karena kan kebenaran tadi hanya 1 kita bilang. Atau mereka itu benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapatnya 2 pahala. Dan di mata manusia hanya 2 tadi, benar atau benar banget. Ya gitu kan. Oke. Jadi balik lagi ke yang antum bilang tadi ya. Pertanyaan tadi, haji dan umroh itu kaitannya dengan agama Islam itu. Haji dan umroh itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, umroh juga wajib. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala firman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mampu, kita itu berangkat ya. Kalau kita mampu haji atau umroh, ya kalau haji mungkin agak sulit lah ya. Tapi umroh itu insya Allah bisa diusahakan. Nanti kita bikin travel gimana? Amin. Dan salah satu bentuk syiar di antara syiar-syiar agama Allah ya, Ustaz ya. Yang harus ditampakkan kepada manusia ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala itu termasuk dari ketakwaan hati. Nah, untuk tadi kan Ustadz bilang haji dan umroh adalah bagi yang mampu. Nah, kalimat mampu itu sendiri nih Ustaz. Ini kita ngobrol aja nih Ustaz ya. Iya. Kan ada perspektif mampu itu dari segi harta kah, atau mampu dari badannya kah, niatnya kah. Nah, kadang kan orang yang justru dilihat dari harta tidak mampu malah berangkat gitu, umroh gitu. Tapi ada yang sudah memiliki harta malah belum berangkat nih. Gitu Ustaz. Mampu di sini gimana Ustaz menurut pandangan Antum? Mampu dalam 2 hal, yaitu pertama dalam kesehatan badan, dalam anggota tubuhnya itu mampu, ya dia mampu untuk melaksanakan lah dengan benar ibadah tersebut ya. Ibadah. Karena ibadah umroh, apalagi haji kan, antum kan pernah haji ya? Masya Allah. Perlu waktu saja. Perlu makan waktu dan tenaga, effort yang sangat besar ya. Kalau orang udah sakit-sakitan tuh agak
sulit ya repotan, untuk haji betul. ya. Betul. Kalau berarti butuh fisik yang Iya. sehat Dan dan lebih fisik. baik memang dalam kondisi muda. Ketika Oke. udah berumur kan ada aja. Iya. Ya salah makan dikit aja udah Iya. asam urat lah Iya, ini betul, itulah kan. Jadi Nah, mampu itu tadi pertama dengan fisik, kedua adalah harta. Ya, mampu dengan harta. Jadi kalau kita itu udah ada hartanya, ya jangan ditunda-tunda gitu. Bismillah ya. Bismillah aja. Karena umroh itu atau haji itu nggak akan merugikan kita sedikit Ya, pun. nggak akan menghabiskan harta, Ya, malah tidak menambah. Iya, akan menambah harta. Jadi percaya aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan nambahin lah hartanya, nggak akan dikurangin. Iya. Amin insyaallah. Nah, berarti kan tadi ada kesehatan, kemampuan fisik, kemudian harta juga. Kemudian tingkat keilmuan nih Ustaz, ya, tingkat keilmuan nih. Apakah kita harus tahu dulu tentang ilmu umroh, haji gitu ya? Baru berangkat kan ada misalkan kita nggak mau belum berangkat umroh karena saya nggak tahu ilmunya gitu kan. Ada yang nggak tahu, nggak punya hartanya. Nah itu gimana Ustaz? Tentang keilmuan itu sendiri. Kalau keilmuan mah gampang ya zaman sekarang, karena sekarang itu semua travel itu ada mutawifnya, Dan ada manasiknya saja. ada manasik manasik, sebelum ada berangkat manasik itu latihan gitu ya. ada manasiknya. Jadi belajar ini. Bahkan di TK aja ada manasik sekarang kan. Betul. Iya. Jadi orang nol pun pengetahuannya tentang umroh, dia itu bisa umroh sekarang gitu, asal dua kemampuan tadi ada ya, bisa berangkat umroh. Nah nanti akan diajarin, tenang aja, nggak usah takut nggak tahu cara ini cara itu, akan diajarin. Pertama manasik dulu akan diajarin, kemudian bacaan-bacaannya takut nggak hafal, dibagi-bagiin itu buku kecil-kecil itu. Juga. Biasanya travel menyediakan, memfasilitasi gitu ya. Iya, itu, ya, di print ya. kok bacaan-bacaan itu, Iya. itu. Nah kemudian di sana juga nanti ada mutawif yang Ya, nemenin, yang membimbing. membimbing umroh. Ya. Detail ibadah umroh itu akan dikasih tahu dengan benar gitu sama mutawif-mutawifnya itu. Iya. Ya bahkan kalau misalkan kita ketemu Hajar Aswad, nah kita bilang apa gitu kan, kita ngapain, mengisyaratkan ketika tawaf itu kan. Nah itu akan diajarin juga sama mutawifnya. Jadi aman semua itu, nggak Amannya perlu jadi takut. ada pembimbingnya di sana tuh. Ada pembimbing. Dan sebelum beramal, memang hukum wajibnya berilmu. Jadi ilmu dulu baru beramal, Iya. sehingga tidak salah. Kesian juga kalau seandainya udah jalan ke sana menghabiskan harta yang lumayan gitu ya. Terus juga fisik juga yang harus dipersiapkan. Qadarallahu masyafal, pembimbingnya atau travelnya tidak sesuai dengan sunnah. Sayang. Iya itu. Sayang. Karena nggak setiap orang bisa berangkat setahun sekali atau 5 tahun sekali, nggak belum tentu gitu, belum tentu. Iya. Kadang, nah ini masalah mutawifnya ini, ada yang sesuai sunnah itu bagus ya, ada yang nggak sesuai sunnah. Saya husnuzon aja ketika ritual umrohnya itu insya Allah semua sesuai sunnah ya. Mungkin tapi ada perbedaan sedikit, misalkan mereka itu zikirnya bareng-bareng berjamaah gitu, ganggu-ganggu orang-orang Dipandu umroh. gitu ya? Iya dipandu sampai mengganggu mu'tamirin dari negara lain kan, itu ada juga kan sampai viral itu di sosial media. Tapi yang parahnya itu ceramah-ceramahnya kan, biasanya itu kalau mereka kemana-mana city tour atau pergi ke museum ini museum itu kan ada ceramahnya di bis gitu kan. Nah waktu itu ada yang ceramah bahkan sambil memfitnah kerajaan Saudi, memfitnah ini katanya Qurannya Wahabi itu berbeda gitu. Pokoknya isi ceramahnya tuh nggak ada isinya, Nggak gitu. ada manfaatnya. Iya, nggak ada manfaatnya. Itu kan kasihan sama jamaahnya. Iya. Mungkin jamaahnya itu mikir, ini kok kayak gini sih isi ceramahnya gitu kan. Harusnya kan ceramah itu yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya diberikanlah faidah-faidah yang baik gitu. Jangan malah gibahin. Mending kalau gibah itu kan artinya membicarakan orang lain dan itu benar-benar terjadi. Ini fitnah Ini atau fitnah, tuhmah ya. gitu kan. Iya. Dalam bahasa Arab tuhmah, bahasa Indonesianya fitnah gitu. Ya, menuduh. Dia itu nggak benar-benar terjadi, kita omongin orang. Ya. Ya kasihan kalau dapat mutawif kayak gitu. Jadi semoga yang nonton ini semuanya kalau nanti dapat rezeki
terus umroh, itu carilah travel yang sesuai dengan sunnah. Ya. Oh gitu, betul. Barakallahu fiik, masya Allah. Sahih tapi betul banget. Jadi Ini memang kalau ada yang mau iklan travel bisa juga ya. Iklan masuk satu ya. masuk Eko. Nah, berarti sangat penting ya Sobat Al-Amir untuk kita memilah dan memilih juga travel ya. Kemudian mutawib terutama isi dari keilmuan yang akan kita dapatkan dari para penyedia ya fasilitas untuk umroh dan haji ini gitu. Nah, terkait tentang keilmuan ini juga Sad, ada kan yang berselisih pendapat sebetulnya, mungkin antum juga nanti bisa mengulas itu Sad. Penggunaan parfum nih Sad, penggunaan parfum saat umroh atau haji. Itu waktunya di mana, yang pas bagaimana? Kan ada beberapa pendapat para ulama nih yang ini boleh, ini nggak boleh. Itu bagaimana Sad? Nah ini inti permasalahan kita berarti ya. Kajian kita itu intinya di sini lah kan. Jadi kita ngomongin dulu tentang ihram. Ihram itu apa? Ihram itu bukan memakai pakaian ihram, itu bukan ihram. Ya, memakai pakaian ihram artinya adalah memakai doang gitu, belum ihram. Ihram itu adalah ketika kita itu sudah memakai pakaian ihram, lalu kita membaca niat ihram, yaitu dengan mengatakan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajj. Nah, itu baru kita masuk ke dalam ihram. Jadi kita udah tahu dulu nih di awal ihram itu apa. Kita start dulu mulai. Nah, jadi disitulah mulai kita ngomongin hukum-hukum. Jadi hukum karena ada larangan tadi. Memakai parfum ini beda nih antara sesudah ihram atau sebelum masuk ihram. Nah, ya kan. Makanya kita bahas tadi ihramnya dulu kan. Oke, Sad. Ya, jadi kita pakai baju ihram itu belum tentu ihram. Ya. Kadang kan kita bisa jadi kita pakainya itu di bandara Soekarno-Hatta. Dan bisa. memang enakan pakai di sini sih sebetulnya. Kalau memang ketemu mikotnya itu di daerah Yaman. Ya kan di Indonesia kan di situ start mikotnya. Iya kan kita itu sama Yaman itu satu arah tuh. Menuju Baitullah itu satu arah kita ya. Ngelewat jadi mikotnya sama. Jadi kita bisa pakai di sini dong. Bisa. Cuman boleh pakai kaos dulu, pakai celana gitu. Kan di pesawat juga AC-nya kan luar biasa. Iya. Nah, ini kan kita bahas ihramnya dulu nih, San. Nah, kan kadang ada orang yang kita di atas nih, pas di mikot nih, misalnya di Jeddah sebelum kita turun, kita pakai dulu. Nah, di pesawat tuh, San. Itu sebenarnya di Jeddahnya sendiri atau di tempat kita sebelum nyampe mikotnya sendiri tuh gimana San? Bisa atau enggak? Oh, jangan di Jeddah makanya. Jangan di Jeddah. Kalau udah di Jeddah berarti kita udah ngelewatin mikot tanpa kita memakai pakaian ihram dan berniat gitu. Ini salah satu pentingnya travel nih pembimbing. Tapi itu harus ngasih tahu memang. Biasanya Garuda atau Saudi Airlines memberitahu sih kalau seandainya sebentar lagi kita akan memasuki mikot atau 15 menit atau 10 menit itu di confirm gitu. Silakan yang mau ngambil mikot dan berniat untuk umroh. Dipakai pakaiannya dan dilepaskan yang memang seharusnya dilepaskan gitu pakaiannya. Iya, jadi kalau dari bandara bisa juga gitu kan. Tapi kalau di atas pesawat juga bisa. Nanti mereka itu ngasih tahu kok. Iya, betul. Pakai maskapai lain juga kayak misalkan Qatar Airlines itu juga ngasih tahu gitu. Pokoknya maskapai yang dari negara muslim insya Allah ngasih tahu ya. Saya belum pernah pula pakai Singapore Airlines ke Jeddah, belum pernah. Jadi nggak tahu gimana ya. Iya. Kemarin terakhir pakai Qatar Airlines dia kasih tahu dan dia bilang kita sedang melewati lam. Nah sebelum itu kita pakai lah di pesawat bisa juga, di bandara bisa juga ya. Kalau di pesawat kan takutnya lagi make tiba-tiba turbulensi gitu. Disuruh cepat-cepat, ayo cepat-cepat duduk gitu kan. Buru-buru kan. Lebih enak prepare di sini ya. Kalau di bandara kan gampang juga. Gitu. Nah berarti saat pakai itu dan kita berada di mikot, kita udah ihram atau karena ada niat itu jadi ihram, Ustaz? Karena ada niat. Kalau pakai mah belum. Belum. Nah, kita masuk ke dalam tentang parfum tadi kan? Iya. Nah, kalau kita itu belum
ihram, ulama itu bersepakat boleh pakai parfum. Belum niat ihram. Belum niat ihram, ya. Di badan, bukan di baju Bukan di ihram. baju, iya. Nah, Di baju. iya kan? Oke. Di badan, bukan di Bajunya. baju ihram. Bukan di baju ihram. Ya, Di bajunya nggak boleh, Ustaz ya? itu khilaf ulama. Nah, jadi kalau di badan itu sepakat ulama bilang boleh. Karena ada hadisnya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha itu beliau meminyak wangikan Rasulullah SAW itu, maksudnya memakaikan parfum kepada Rasulullah sebelum ihram. Di rambut dan jenggotnya itu sampai menetes-netes itu parfumnya. Karena itu sebelum ihram, sehingga ulama mengatakan bahwasanya ya sebelum ihram boleh, ya jelas udah ada nas hadisnya kok, jadi nggak ada perselisihan ulama. Nah sekarang tentang kalau dia dipakai di baju ihram sebelum ihram, di baju ihram sebelum ihram. Ya jadi di sini ada perselisihan para ulama yang mu'tamad di kalangan Syafi'iyah. Mu'tamad itu yang di ambil lah sama mereka, yang udah disepakati lah sama mereka, inilah yang dipakai ketika berfatwa oleh mufti. Nah itu boleh memakai di pakaiannya. Ya, di pakaiannya sebelum ihram, kecuali yang ada parfum za'faron. Za'faron yang berbekas gitu. Maksudnya yang berbekas atau yang wanginya menyengat? Enggak, za'faron. Memang za'faron. Za'faron itu kan yang parfum yang warna merah ya. Iya. Cuman kalau di sini sih udah sintetik sih, Sat. Udah sintetik, bukan za'faron asli ya. Bukan saffron asli. Bukan destilasi dari bunga za'faron, bukan. Bukan. Oh. Ya, jadi bukan za'faron dia aslinya kan. Ya, karena di dalam hadis ada disebutkan bahwasanya janganlah memakai pakaian atau baju ihram yang sudah terkena za'faron. Jadi khusus za'faron memang nggak boleh karena dan disebutkan za'faron ya. Jadi karena za'faron itu pun ada bekasnya. Merah, noda merah gitu. Jadi ini sebelum ihram gitu kan. Sebelum ihram udah dirincikan dah tadi ya. Nah, setelah ihram sekarang, setelah masuk ke ihram, kita sudah memakai labbaik Allahumma kita sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah misalkan. Nah, itu tidak boleh lagi. Ulama sudah bersepakat tidak boleh lagi menggunakan parfum dengan sengaja. Ijma. Mau di kulit ataupun di pakaian nggak boleh. Iya. Kalau kita udah ngucapin niat itu. Iya. Ini sepengetahuan saya yang saya baca gitu. Itu kesepakatan para ulama bahwasanya nggak boleh gitu. Nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena di sini ada faidahnya. Tapi ini faidahnya ini adalah ijtihad para ulama juga. Jadi mereka yang menyimpulkan faidah gitu ya. Pertama adalah supaya ketika dalam kondisi ihram itu kita benar-benar apa adanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kemewahan-kemewahan. Karena parfum kan adalah simbol kemewahannya. Ya, karena kan makin wangi parfumnya makin mahal tentunya ya gitu kan. Dan kita makin ya terpandang lah di hadapan manusia kan. Bagus nih orang karena wanginya gitu. Jadi memang di dalam Islam itu ketika haji atau umroh itu diusahakan manusia itu apa adanya banget gitu. Bahkan mereka nggak pakai apa-apa kan. Hanya pakai pakaian putih itu dua helai itu doang kan. Daleman pun nggak pakai apa-apa, nggak pakai gitu. Apapun yang kita pakai jam boleh ya, maksudnya apapun yang bagus-bagus yang kita pakai dulunya itu nggak boleh gitu. Kemudian yang kedua adalah, nah ini salah satu faidah yang saya baru dapat juga, parfum itu mengundang laki-laki untuk mendekati istrinya. Kan kalau wanita pakai parfum, nanti laki-lakinya tertarik gitu kan. Karena wangi ya. Karena wangi. Nah, sedangkan di dalam ihram tidak boleh. Tidak boleh rofath. Iya, betul. Rofath itu adalah sesuatu yang mengarah kepada hubungan antar suami istri. Nah, sehingga apapun yang mengarah kepada situ kita cut dulu nih saat ihram ya.
Dan emang nempel sama yang wangi itu lebih enak memang. Iya kan? Kita berdekatan dengan yang wangi itu lebih enak. Iya, benar. Iya kan? Jadi itu adalah dua faedah yang Jadi ulama mancing-mancing gitu bilang. ya, nggak boleh. Supaya nggak kepancing. Supaya nggak gitu, iya. Jadi kita nggak pakai parfum. Oke. Jadi kalau dia itu, kita balik lagi yang tadi, dia itu sengaja memakainya, maka itu tidak boleh. Gitu. Kalau dia itu tidak sengaja memakainya, lupa misalkan, bisa terjadi kan, lupa kan. Orang puasa aja bisa lupa, Iya. kan? Orang ihram juga bisa lupa. Berkemungkinan ya. Karena bisa aja dia kebiasaan, bawa tas isinya ada parfum kan, betul. dia semprot lagi ihram. Nah ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidak apa-apa kalau lupa. Uzur syar'i berarti ya. Uzur syar'i. Iya kan masuk nih kebiasaan di tempat atau di negaranya kan, wah mau masuk masjid nih sunnah kan semprot gitu Ustaz. Karena dalam sebuah hadis disebutkan innallaha afa an ummati, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku al khata' wan nisyan, kesalahan dan kelupaan, wa mastukrihu alai, dan sesuatu yang mereka dipaksa atasnya gitu. Ya kalau lupa ya nggak masalah. Kalau sengaja ya itu harus bayar fidyah. Fidyahnya itu apa? Menyembelih kambing. Kalau hukumannya ya hukumannya. Kalau membayar disengaja dam. ya. Iya. Tamam. Membayar denda lah. Dendanya itu adalah menyembelih kambing. Oke. Jadi ada beberapa pendapat tuh ya yang mesti kita tahu. Nah makanya ini Sobat Amir nih harus tadi keilmuan juga sangat penting nih. Banget. Nanti bisa jadi kita suruh nyembelih di sana, nyembelih hewan nih. Ya kan untuk bayar denda gitu Ustaz. Nah, kaitan itu kan parfum nih Ustaz. Gimana dengan yang mandi nih Ustaz? Mandi kan ya misalkan kita sudah punya niat, terus kita mampir dulu ke hotel gitu loh. Di perjalanan gitu kan, ke hotel dulu. Nah di hotel terus kita mandi pakai sabun, pakai wangian dan lain sebagainya, itu gimana Sat? Nggak boleh. Nggak boleh pakai sabun yang wangi. Pakai aja sabun yang nggak wangi. Ada kan? Ada di sini juga insya Allah on progress. Bisa ya. Jadi sabun umroh gitu, sabun ihram. Kita pakai itu juga deodoran yang tanpa wangi juga Sat. Oh, tawas. Iya tawas, pakai tawas. Ada ya. Salah satu Basicnya bahannya tawas. Iya, salah satu bahannya tawas. Mungkin nanti bisa ditayangin di sini. Produknya apa, namanya apa, ada ya kita. Jadi tawas itu memang benar-benar bisa menghilangkan bau badan tanpa bau yang menggantikannya gitu ya. Iya betul. Cuman memang ada prosesnya Sat. Prosesnya itu kalau di kami ada beberapa kali penyulingan, terus yang kedua harus mengikuti aturan BPOM Sat, karena nggak bisa asal juga gitu kan, harus ada ketentuan yang berlaku lah agar si badan juga sehat. Jadi selain dia bersih juga sehat. Dia itu kenapa dia bisa menghilangkan bau badan? Apakah dia membunuh bakteri atau gimana? Nah, kita bahas di pekan berikutnya insya Allah. Khusus deodorannya. Iya. Boleh. Soalnya memang itu jangankan di ketiak, kalau seandainya ada kaki yang kurang sedap gitu ya wanginya, itu pun bisa disemprotkan Sat. Bisa hilang wanginya. Baunya bisa hilang. Jadi jangan-jangan Al-Amir udah punya varian itu parfum untuk kaki. belum ada Sat. Belum ada. Tapi antum tahu kan ada parfum untuk kaki? Belum tahu ada ya? Iya, ada parfum penghilang bau kaki. Ada. Oh itu. Itu dia. Mungkin itu. Itu Al-Amir udah punya. Udah punya. Cuman bukan parfum itu. Kita nggak pakai parfum. Ada dua deh. Ada yang pakai parfum, ada yang nggak. Ada yang pakai parfum, ada yang nggak. Memang nanti kita mau bikin travel bag untuk umroh gitu ya. Umroh ya. Insya Allah Sat. Insyaallah. Nanti Sobat Al-Amir tetap stay tune aja ya di channel kita nih. Nanti kita bahas tuh deodoran untuk umroh tuh apa tuh. Al-Amir udah ngeluarin produknya tuh. Gitu. Nah berarti Ustaz, berkaitan tadi kan hikmahnya sebetulnya banyak banget ya. Artinya kita tidak menggunakan parfum itu sampai ke sana hikmahnya itu ya. Iya. Tapi tadi kan Ustaz, orang tuh berpikirnya ini adalah sunnah gitu loh. Ternyata ada sunnah yang tidak diperbolehkan di satu waktu itu gitu. Parfum itu Ustaz. Gimana tuh Ustaz?
orang berpikirnya kan gitu. Apa yang ngeganggunya saya pakai parfum gitu? Ya memang kalau ada pengkhususan dari dalil yang lain, maka dalil ini mengkhususkan. Memang mungkin parfum itu sunnah dalam banyak hal. Ya. Tapi ada pengkhususan lagi di dalil lain mengkhususkan bahwasanya tidak boleh saat ini saat itu. Berarti dalil yang mengkhususkan ini itu mengkhususkan dalil umum yang tadi. Iya. Oke. Gitu. Jadi memang dalam kaidah usul fiqh itu disebutkan bahwasanya dalil yang khusus itu didahulukan daripada dalil yang umum. Ada dalil yang umum, kemudian datang dalil yang khusus, maka dia mengkhususkan yang umum tadi. Bukan artinya yang umum itu kita buang, enggak. Yang umum itu tetap berlaku kecuali pada sesuatu yang khusus ini, gitu ya. Iya, oke. Nah, mungkin pertanyaan buat Pak Ahmad nih, Pak. Mangga. Apa? Nih, Silakan. Al-Amir nih, Pak. Kayaknya untuk umroh sama haji itu yang mana nih Pak? Yang bagus Yang nih pas Pak? ya? Yang pas gitu Pak. Kan tadi boleh ya saat sebelum kita niat ihram itu. Yang mana nih Pak? Hampir semuanya cocok ya. Tergantung selera. Kita ada varian oud juga. Oud itu ada 12 item. Ya, mulai dari oud mood, terus juga Al-Amir, Amir oud maksudnya. Terus ada oud bukia, itu wangi-wangi yang bernuansa aroma kayu. Jadi tinggal dipilih aja mana yang disukai, ada yang manis, ada yang kayu banget gitu ya. Ada macam-macam lah. Macam-macam silahkan dipilih dan dipakai sesuai dengan selera. Karena parfum kan nggak bisa dipaksakan ya. Kadang ada orang yang pengennya wanginya begini. Menurut si orang enggak lah, yang wangi itu seperti ini. Ya silahkan aja. Dinikmati. Ada juga yang wangi kayak Madinah. Namanya Raudhah, itu yang di sebelah kiri Pak Misbah. Nih, saya ambil dah. Nah, ini namanya Itu taunya itu wangi Madinah dari mana, Pak? Dari aroma tentunya, Sat. Dari aromanya tuh kayak wangi-wangi sana gitu, Sat. Kayak wangi-wangi sana, kayak wangi-wangi di Madinah. Dan keumuman pabrik parfum gitu memang wanginya tuh ke arah sana gitu. Dan pakai banyak beberapa pabrik besar yang menamakan produk ini Raudhah atau produk ini Madinah tuh dari jenis parfum ini gitu. Oh, jadi rata-rata yang namanya Raudhah itu baunya ya serupa lah kayak gitu juga. Oke, jadi buat sobat Al-Amir, di Al-Amir parfum ini ternyata sudah lengkap ya. Ini bagi sobat Al-Amir yang mau umroh, yang mau haji, udah disediakan semuanya di produk Al-Amir. Tadi disebutkan ada yang khusus wanginya kayak rindu-rindu Madinah gitu kan. Ini ada namanya Raudhah ya. Sebelum closing nih, Sat, ada video yang mempermainkan gitu ya, atau memperolok-olok bisa dikatakan. Orang-orang kayak mandi di dalam api neraka gitu, Sat. Liburan dulu guys, nyobain mandi lava, ternyata seru juga, panasnya mantul. Halo guys, hari pertama di neraka cek. Sat, gimana tuh pandangan kita dalam menyikapi hal itu? Ya, jadi lagi viral nih ya. Viral banget betul. Ya. Mereka mandi-mandi di neraka, pakai gitu, teknologi. Ya. Cuman kan seharusnya kita ketika jangankan bercanda seperti itu ya, ketika ada ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang azab api neraka, itu kita disuruh untuk berlindung, bukan malah untuk mempermainkan. Gimana tuh sikap kita menyikapi atau ngelihat ada tontonan yang seperti ini? Mereka kira itu kan mereka lucu gitu kan, apa mempermainkan ini sama teman-temannya. Gue lagi sama teman-teman gue nih di neraka gitu. Coba kalau itu benar-benar terjadi nanti, ya mereka bisa merasakan itu sebenarnya bagaimana gitu kan. Mungkin ketika di edit AI gitu, ya bisa ketawa-ketiwi. Ya kita lihat bisa nggak mereka ketawa-ketiwi di neraka gitu. Dan kita udah tahu bahwasanya orang yang mempermainkan agama itu terancam kekufuran. Perilakunya ya, perilakunya betul. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta maaf. Sesungguhnya kalian itu sudah kufur setelah keimanan kalian. Ya kecuali dia itu bertaubat lagi. Jadi itu adalah perilaku kekufuran. Ya. Mempermainkan neraka. Karena neraka adalah hal yang gaib, hal gaib yang diberitakan oleh Allah dan agama Islam ya. Maksudnya itu adalah bagian dari agama.
Jadi ketika kita itu mempermainkan salah satu dari bagian dari agama, berarti itu adalah kekufuran. Iya, ada ancaman serius ada ya. ancaman serius. Kalau kita mempermainkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan agama, ya itu nggak masalah. Hal lain lah. Itu mungkin masalah, tapi nggak sampai kekufuran. Ya mempermainkan apalah yang lain lah. Tapi ketika dia itu datang ya mempermainkan agama, berarti itu bisa Soal lain. Ya, terjatuh ke dalam kekufuran. Dan kita sikap kita adalah memperingatkan orang lain supaya tidak seperti mereka ini. Iya. Ya. Benar-benar nasihat dari Ustadz nih bisa sampai. Ya, Bisa insyaallah. sampai. Dan bahkan ada hadis ya Ustadz tentang seseorang yang tentunya kafir yang diberikan nikmat seisi dunia lah ibaratnya. Ya, sampai-sampai ketika dicelupkan di neraka dan ditanya apakah kamu merasakan nikmat yang dia rasakan di dunia, dia bilang tidak pernah merasakan. Padahal baru dicelupnya aja itu. Iya. Ya kan? Sebaliknya, yang orang mukmin ketika hidupnya di dunia nggak begitu merasakan nikmat gitu ya. Ketika masuk atau dicelupkan ke dalam surga, seolah-olah dia tidak pernah merasakan sedihnya, susahnya hidup di dunia. Lupa dia dengan hal-hal itu. Jadi ya mereka main-main lah sekarang Iya, ya. makanya. Main-main. Prihatin harusnya. Iya. Kita prihatin ketika ada yang mempermainkan sesuatu yang kita takuti tapi dipermainkan tuh harusnya kita prihatin. Iya nggak sih? Iya, karena orang itu mempermainkan itu bisa jadi dia jahil karena dia tidak mempermainkan, bisa jadi dia memang nggak percaya. Iya. Dia nggak percaya dengan adanya neraka itu sebenarnya. Neraka itu nggak main-main, ya, bukan hal yang bisa dipermainkan. Neraka itu real terjadi dan dia memang sudah ada sekarang. Neraka itu sudah dipersiapkan, sudah dihidupkan oleh Allah. Sekarang ini udah ada neraka di saat ini. Bahkan dalam sebuah hadis kalau cuaca itu lagi panas, itu adalah min faihi jahannam, ya, termasuk dari luapan neraka lah ketika kita itu merasakan cuaca yang panas di dunia ini. Ya, jadi memang neraka itu sebenarnya sudah ada saat sekarang. Hanya menunggu waktu aja siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga. Jadi kita berhati-hati, jangan kita mempermainkan hal yang serius ini. Gitu. Betul. Ya. Nah, teknologi sendiri kalau kita salah untuk menggunakannya bisa berbahaya, apalagi dipakai main-main khusus urusan agama tuh. Wah, bahaya banget. Ancamannya tadi perilakunya adalah kekufuran. Bahaya banget. Jadi janganlah main-main ya. Walaupun sekarang banyak permainan di teknologi, janganlah dimain-mainkan pakai agama kayak gitu ya. Ambil permainan yang lain lah ya. Iya, yang lain aja. Lari, main bola ya nggak sih? Apalah. Boleh lah pakai AI buat jualan, Al-Amir kan bisa itu. Buat iklan kan gitu ya. Kalau mau mencandain sesuatu, candain yang memang lucu gitu. Contohnya misalkan ada tim yang di peringkat 16. Ya itu kan lucu. Wah, kameramen kayaknya kesinggung ini. Baik. Kalau udah ngobrol ke sana nih laki-laki nggak akan beres nih, ya. Oke, nanti kita sambung lagi teman-teman sobat Al-Amir semua. Tentunya ngomong masalah bola lebih seru kayaknya insya Allah ya. Oke, baik, itu aja. Terima kasih Ustadz Ya, sama-sama. yang sudah hadir. Pak Ahmad juga terima kasih. Sama-sama. Sobat Al-Amir yang udah stay tune terus juga, terima kasih dimanapun antum berada. Insya Allah ketemu lagi di minggu depan, masih di channelnya Al-Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.